Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat menyambut tahun baru ya. Sebentar lagi ya hanya hitungan jam kita akan memasuki tahun 2023 ya. Dan seperti biasa, kebiasaan kita sebagai orang-orang timur biasa kita pakai akhir tahun ini, hari-hari terakhir ini untuk mengevaluasi ya kehidupan kita. Nah, mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan, kira-kira apa saja yang harus kita evaluasi ya dalam hidup kita ini. Evaluasi akhir tahun. Jadi judulnya adalah 2 Timotius 4 ayat 7 ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini dalam terjemahan baru, Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Saya sudah mengikuti perlombaan dengan sebaik-baiknya dan sudah mencapai garis akhir. Saya tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Ya, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ayat itu sangat akrab di telinga kita, terutama ketika kita melihat ada orang meninggal, usianya sudah lanjut, biasanya ayat ini yang dipakai, ya, dipakai sebagai kata-kata untuk menyatakan bahwa saudara kita yang meninggal ini, ya, kita bersuka cita dia sudah lanjut, dia sudah tuntas, gitu ya kira-kira ya. Nah, itu menjadi seperti semboyan ya. Dulu bapak saya buat juga ayat itu. Saya pakai ayat itu sebagai ayat firman Tuhan untuk berita duka citanya ya. Bahwa orang-orang yang dipanggil Tuhan itu ya telah menyelesaikan pertandingannya dan mengakhirinya dengan baik, dan dia berhasil memelihara iman. Nah, tentu kita bisa pakai ayat itu dari awal sejak sekarang ini untuk bisa mengevaluasi, karena ternyata akhirnya hidup kita yang dievaluasi adalah itu ya. Jadi mari kita mengevaluasi sejak awal, bukan nanti ketika kita berpulang baru terevaluasi begitu, tetapi dari setiap tahun kita bisa mengevaluasi diri kita. Apakah kita bisa berkata seperti Rasul Paulus? Paling tidak kita sedang menuju ke arah itu ya. Jadi ada 3 hal yang penting kita evaluasi kehidupan kita. Nah, apa itu? Nah, ini 3 hal itu ya. Nah, yang pertama dikatakan tadi, aku telah, jadi Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dari bahasa Indonesia sehari-hari tadi kita melihat bahwa dia mengerjakannya yang terbaik. Jadi memang hidup ini dipandangnya sebagai satu perlombaan. Ya, dalam perlombaan itu dia mengerjakannya yang baik. Ya, perlombaan dia mengerjakan perlombaan itu dengan baik, pertandingan itu dengan baik. Aku mengerjakan yang terbaik. Nah, apakah sepanjang tahun ini kita sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Ya, ini yang menjadi pertama kita evaluasi. Kalau belum, mari kita buat tekad kita mengalami perubahan untuk tahun yang baru. Kita mengerjakan segala sesuatu yang terbaik. Mengapa kita mengerjakan segala sesuatu yang terbaik? Karena semua yang kita lakukan, firman Tuhan katakan, hendaklah kita lakukan kepada Tuhan. Jadi baik dalam bekerja, dalam studi, dalam pelayanan, dalam berkeluarga, dalam apapun yang kita kerjakan, kita harus mengerjakannya
seperti untuk Tuhan dan harus yang terbaik. Ya. Mari kita evaluasi apakah kita sudah melakukan yang terbaik. Nah, yang kedua dikatakan aku telah mencapai garis akhir. Nah, ini berarti menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Apakah kita selesaikan semua tugas dan tanggung jawab kita dengan baik? Ya, tentu kalau memang harus selesai atau sudah akan selesai menurut jadwalnya. Apakah kita sudah menyelesaikannya dengan baik? Nah, mari Bapak Ibu, ya, karena banyak orang memulainya baik tapi tidak terselesaikan atau terselesaikan dengan tidak baik. Ya, yang Allah mau adalah kita menyelesaikan segala sesuatu pekerjaan kita itu dengan baik. Kita tidak boleh mengerjakan yang satu, melalaikan yang lain. Kitab katakan kita harus mengerjakan yang satu dan tidak melalaikan yang lain. Karena seringkali kita juga mengerjakan yang satu, akhirnya melalaikan yang lain. Mari kita evaluasi diri kita, supaya kita bisa, Tuhan berkata kepada kita, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil, aku akan memberikan perkara tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Nah, yang ketiga, Rasul Paulus katakan, aku telah memelihara iman. Ya, ternyata iman kita itu harus terus ada pada posisi yang terpelihara. Ya, kita tidak boleh up down. Nah, yang sering kali terjadi adalah banyak anak Tuhan imannya up down. Ya, kalau ada masalah, ada persoalan, imannya bisa terguncang. Ada hal-hal yang membuat dia bisa kecewa, ya. Tetapi yang Tuhan mau, kita terus bisa memelihara iman kita, apapun yang terjadi. Nah, 3 hal inilah yang harus kita bisa evaluasi sepanjang tahun ini. Apakah kita melakukan segala sesuatu yang terbaik? Apakah segala sesuatu kita selesaikan dengan baik? Dan apakah kita terus memelihara iman, terus setia dengan iman kita kepada Kristus? Nah, mari Bapak Ibu, biar akhir tahun ini kita evaluasi diri kita supaya kita bisa bertumbuh. Ya, penting sekali kita mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan supaya kita bisa melakukan satu perubahan dan akhirnya kita bisa berubah, bertambah baik ya dari tahun ke tahun, dan akhirnya nanti pada saat kita dipanggil oleh Tuhan, ya kita bisa menuliskan betul dalam kehidupan kita itu, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku telah memelihara iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan, berdoa. Kita akhiri tahun ini dengan doa yang terbaik bagi Tuhan. Berdoa untuk menyatakan kasih kita yang terbaik bagi sesama kita, bagi keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati.